wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وعسيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزله وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Allah masih memberi kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan. Dan lebih khusus lagi Allah masih memberi kita, mempertemukan kita pada momentum yang sangat luar biasa sekali. Bertemunya kita dengan Idul Fitri 1447 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Lis-shaimi farhatan." Maka bagi kita umat muslim yang sudah menjalankan puasa 1 bulan penuh, ada 2 kegembiraan. Salah satunya adalah momentum hari ini, pagi ini, meskipun berbeda-beda. Ada yang pelaksanaan sholat Idul Fitri hari ini, dan mungkin sebagian besar juga pemerintah atau saudara-saudara kita yang ahliin akan melaksanakan sholat Idul Fitri di esokan hari. Tetapi tidak apa, perbedaan hal ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat kita. Tinggal bagaimana kita bisa bijak dalam menyikapi hal demikian. Wes gak usah patek saling mengejek antara satu sama yang lain. Awakmu melu pemerintah, awakmu gak melu pemerintah. Tetapi jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai hal yang terindah bagi kita. Dulu sebelum adanya Idul Fitri, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah pada saat itu, para sahabat ada momentum suatu hari mereka bersukacita. Mereka bermain-main pada hal tersebut. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kalian pada hari ini sangat senang sekali sehingga kalian bermain-main pada hari tersebut? Maka Nabi Muhammad, maka sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, ini adalah hari besar kita ketika dulu kita berada pada masa zaman jahiliyah. Maka Nabi Muhammad selanjutnya menyebutkan, laqad abdalakum, sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian hari yang mulia, hari yang waktunya kita bersenang-senang, yaitu 2 hari Idul Fitri, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, kita sebagai umat muslim yang sudah menjalankan puasa 1 bulan penuh, semuanya merasakan berat, ujian, cobaan. Kita semuanya menahan hawa nafsu kita. Kita menahan makan, menahan minum untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka haram baginya kita hari ini di momentum Idul Fitri kita bersenang-senang untuk melaksanakan puasa bagi yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka saya sampaikan di awal, bagi orang-orang yang berpuasa, kita sudah lulus dari hal demikian, ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama, farhatun inda fitri, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Maka makna Idul Fitri secara bahasa itu kembalinya kita untuk fitrah, bukan suci kalau secara bahasa. Tok pakai tok, fatara yafturu, itu artinya makan kembali. Jadi boleh kita makan kembali setelah 1 bulan yang lalu kita menjalankan puasa. Maka ini adalah momentum Allah memberikan nikmatan bagi kita ketika kita berada di dunia. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan nanti kelak ketika kita akan bertemu sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada tempat yang paling indah, tidak ada pertemuan yang kita damba-dambakan, kita inginkan semasa hidup kita, kecuali kita ingin bertemu langsung dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Itu di surga yang kita impi-impikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sudah selesai untuk menjalankan Idul Fitri pada tahun ini. Sekarang kita memasuki di fase selanjutnya, 11 bulan yang akan datang. Tidak ada jaminan bagi kita. Justru ketika kita dipertemukan oleh Allah pada momentum Idul Fitri, pada momentum Ramadan, itu adalah momentum di mana Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Setan dibelenggu, setan diikat oleh Allah sehingga tidak mengganggu kita ketika kita berpuasa. Tetapi 11 bulan yang akan datang, Allah melepaskan setan-setan untuk mengganggu kita. Jangan sampai usaha kita yang 1 bulan penuh. Tahu bahwasanya ketika momentum Ramadan, masjid semuanya penuh. Sholat subuh semuanya masjid-masjid orang-orang berdatangan berbondong-bondong. Sholat 5 waktu di masjid kita penuh. Apalagi sholat isya, sholat tarawih, kemudian dilanjutkan sholat malam atau sholat tarawih. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita selama Ramadan hilang begitu saja ketika selepas Idul Fitri. Al-Quran yang menjadi pendamping kita semasa waktu-waktu Ramadan kita. Kita habiskan waktu-waktu ketika Ramadan untuk senantiasa membaca Al-Quran, memaknai Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, kemudian kita tutup begitu saja dan kita jadikan bajingan di lemari kita. Naudzubillah. Jangan sampai ketika kita selepas Ramadan kita senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor, sehingga selepas bulan Ramadan kita mengucapkan hal-hal demikian yang kurang baik pula. Maka apa manfaat kita dari puasa tersebut kalau seandainya tidak ada perubahan dalam diri kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tugas kita sekarang sebagai orang-orang yang iman kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan puasa kita Allah mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita sekarang yaitu satu, yaitu bagaimana kita bisa konsisten,
Bagaimana kita senantiasa tetap menjalankan rutinitas kita ketika kita berada bulan Ramadan. Kalau bahasa agamanya adalah kita senantiasa istiqomah. Dan ini yang susah bagi kita. 1 bulan ini masa-masa yang sangat luar biasa untuk membangun jati diri kita. Ramadan menjadi salah satu sarana madrasah bagi kita untuk menempah semangat kita, untuk membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata Rabbunallah, bahwasanya Tuhanku adalah Allah. Dan kita semuanya mengakui bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Mustaqam. Kemudian dia senantiasa istiqomah, senantiasa menjalankan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang paling sulit. Kadangkala kita itu gampang Pak semuanya untuk mengawali pengen beribadah kepada Allah. Aku pengen sholat tahajud, dicoba 1, 2, 3 bisa. Tetapi untuk melanjutkan keistiqomahan ini yang susah. Dan ini adalah pantangan kita, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjanjikan orang-orang yang istiqomah, Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka malaikat akan datang kepada kita sambil membisikkan dalam hati kita, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau bersedih dan janganlah engkau merasa risau. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka balasan bagi orang-orang yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga yang kita impi-impikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah makna secara bahasa Idul Fitri adalah kembalinya kita untuk bisa melaksanakan, bisa makan, atau bisa melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berpuasa. Maka sebagian ada yang menyebutkan bahwasanya momentum Idul Fitri adalah momentum di mana kita dilahirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa yang kita laksanakan, dengan puasa yang kita jalankan semasa bulan Ramadan kita, seakan-akan kita dilahirkan tanpa ada dosa sedikit pun. Dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa pertama karena iman, dan kita semuanya pasti termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, tidak ada orang itu ketika sudah menyantumkan atau sudah menegaskan dalam dirinya, aku beriman kepada Allah, kemudian Allah membiarkan kita begitu saja, tidak. Alif Lam. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang ketika sudah mengucapkan aku beriman kepada Allah, dan kita semua pasti beriman kepada Allah, ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kemudian Allah membiarkan kita begitu saja, tanpa ada ujian, tanpa ada gangguan, tanpa ada godaan semasa hidup kita, tidak. Justru semakin kuat keimanan kita, semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru di sana makin besar pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ada dalam diri kita, kenapa Allah tidak sayang denganku? Kenapa Allah senantiasa memberi ujian kepadaku? Apakah Allah tidak sayang dengan aku bagi umatnya yang senantiasa melaksanakan ibadah sepanjang hidup kita? Maka tidak boleh kita senantiasa bersuudzon, berburuk sangka terlebih awal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya ketika kita sudah mencantumkan dalam hati kita, aku beriman kepada Allah, pasti dan pasti Allah akan menguji kita. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, asyadun nasi bala'an, bahwasanya manusia yang
yang paling berat cobaannya bukan kita sebagai umat akhir zaman, tidak, tetapi orang-orang yang paling merasakan besar ujiannya semasa hidupnya adalah para nabi dan para rasul. Jadi jangan merasa kita yang diuji oleh Allah tidak bisa makan, tidak bisa membeli ini, tidak diberikan Allah kayak gini, seakan-akan kita itu sudah mendapatkan ujian yang luar biasa sekali. Kita tahu bagaimana kisah-kisah para nabi dan para rasul ketika menegakkan agama Islam. Itu adalah konsekuensi kita sebagai umat muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis disebutkan, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, lanjutlah keistiqomahan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita yakini bahwasanya keluarnya kita dari bulan Ramadan ini yakin dalam hati kita. Dengan puasa yang kita laksanakan, dengan sholat qiyamul lail yang kita kerjakan ketika bulan Ramadan, yaitu dengan Aid, dengan melaksanakan sholat tarawih, itu adalah salah satu wasilah sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa ketika melaksanakan puasa karena iman wa ihtisaban dan penuh harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa 1 tahun yang lalu Allah hapus bagi kita semuanya. Dalam hadis yang lain, as-shalawatul khams, antara sholat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan antara sholat Jumat satu dengan Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, maka di antara waktu-waktu tersebut Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Maka masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka lembaran baru kita di momentum Idul Fitri yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dalam benak hati kita momentum Idul Fitri hanya dijadikan ajang mudik saja, dijadikan untuk beli kelambi baru saja. Yang muda-muda mungkin yang belum menikah merubah status dulu Ramadan Idul Fitri kemarin, aku belum nikah, sekarang bisa berbangga-bangga di hadapan keluargaku, aku gak jomblo malu. Jangan sampai ada dalam benak demikian, karena semua kembali kepada hati kita. Kata keikhlasan hati kita ketika kita bermudik ke kampung halaman kita, Masya Allah luar biasa sekali. Di desa ini termasuk sangat banyak sekali kalau dibandingkan desa-desa yang lain, semuanya pakai gemeruduk sholat lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadikan momentum ini menjadi sarana silaturahim bagi kita. Jangan cuma sekedar ketemu dan lalu begitu saja. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, dan mari kita laksanakan ketika momentum Idul Fitri ini, kita saling bersilaturahim di antara sesama kita. Maka dalam negara kita ada istilah halal bihalal. Artinya apa? Ketika kita bertemu dengan saudara kita, seakan-akan kita sudah halalkan dosa-dosa kita. Kesalahan-kesalahan kita sudah kita saling maafkan, dan kita kembali halal dengan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, jadikan ini momentum silaturahim di antara kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen umurnya panjang, yang pengen dipanjangkan, diperbanyak rezekinya, maka sambungkan tali silaturahim bersama keluarga kita. Kalau seandainya ada masalah di antara keluarga kita atau sesama kita, tetangga kita, tidak mungkin tak ada masalah. Karena hakikatnya manusia adalah makanul khata' wan nisyan, tempat ladang salah dan kelupaan. Jangan sampai ketika kita ada masalah sesama keluarga kita, kemudian kita putus begitu saja, tidak mau nyapa. Maka ancaman bagi orang-orang yang senantiasa memutus tali silaturahim,
Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. La yadkhulul jannata qati'ar rahim. Maka tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang senantiasa memutus tali silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amalan-amalan kita ketika bulan Ramadan, dari puasa kita, salat malam kita, sedekah kita, dan semua amalan-amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesusahan atau kesakitan, mudah-mudahan Allah permudah segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.